Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ridwan SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jambi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk dapat merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode BAKJA. BAKJA merupakan akronim yang tersusun dari buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran yang berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi yang berisi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Atur eksekusi, membantu rencana perubahan menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang sudah saya buat adalah terwujudnya murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mandiri. Adapun prakarsa perubahan dari visi yang sudah saya buat adalah mewujudkan murid yang berkarakter religi dan mandiri melalui belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Berikut adalah tahapan bagja dari prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Untuk poin buat pertanyaan utama, pertanyaan yang sudah saya buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Adapun tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, mengajak kepala sekolah dan unsur terkait untuk mendiskusikan dan mencari solusi untuk meningkatkan kemampuan murid dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, melibatkan wali murid untuk mencari solusi meningkatkan kemampuan murid dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Untuk poin ambil pelajaran, pertanyaan yang sudah saya susun adalah yang pertama, siapa yang bisa dilibatkan dalam program ataupun kegiatan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, siapa dari murid yang menunjukkan kemampuan yang baik dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, apa program ataupun kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Adapun tindakan yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam mencari rekan ataupun pihak yang bisa diajak bekerja sama dalam kegiatan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, melakukan observasi, wawancara, ataupun tes terhadap murid dalam kemampuan membaca Al-Quran. Yang ketiga, berdiskusi mencari cara atau metode untuk meningkatkan kemampuan murid dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Untuk poin gali mimpi, pertanyaan yang sudah saya susun adalah yang pertama, kemampuan murid yang seperti apa yang saya harapkan dalam program atau kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca dan menghafal Al-Quran ini ketika sudah terlaksana. Dua, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan ketika kegiatan ini sudah berhasil. Yang ketiga, apa saja hal-hal atau sumber daya yang saya bayangkan tersedia untuk mempertahankan keberlanjutan atau keberhasilan program ini. Adapun tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat gambaran narasi murid yang sudah bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Dua, membuat gambaran narasi kelas atau sekolah ketika program sudah terlaksana. Yang ketiga, membuat laporan dan tahapan-tahapan dari keterlaksanaan atau kemajuan dari program yang sudah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi kegiatan. Untuk poin jabarkan rencana, pertanyaan yang sudah saya susun adalah yang pertama, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam membaca dan menghafal Al-Quran? Yang kedua, berapa lama target ketercapaian program ataupun kegiatan? Yang ketiga,
Apa tindakan yang bisa mendukung kegiatan ataupun program? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan terhadap langkah-langkah kegiatan ataupun program? Yang kelima, bagaimana cara saling menyemangati usaha bersama untuk meningkatkan kemampuan murid dalam membaca dan menghafal Al-Quran? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mendiskusikan dengan kepala sekolah dan pihak terkait untuk merencanakan atau merancang kegiatan meningkatkan kemampuan murid dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, membuat capaian yang realistis per minggu, per bulan, ataupun per semester. Yang ketiga, membuat catatan ataupun laporan pencapaian per minggu, per bulan, ataupun per semester. Yang keempat, meminta guru, wali kelas, dan wali murid untuk saling mendukung terlaksananya program ataupun kegiatan. Untuk poin atur eksekusi, pertanyaan yang sudah saya susun adalah yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan? Yang kedua, siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan? Yang ketiga, kapan kegiatan ini akan dimulai? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah atau pihak yang terkait lainnya. Yang kedua, membuat surat keputusan kepala sekolah terkait orang ataupun pihak yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, melakukan kegiatan refleksi dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Yang keempat, kegiatan program ini akan dimulai semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.